Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan buku bacaan ketiga dengan judul Official Statistics Related to Technological Advancement. Dan anggota kelompok yakni M. Ibrah R. Tanjung, Nabila Bianca Putri, Wahidian Nur Karim, Natasha Afira, Yoga Jaya Putra, Cynthia Asbahri, dan Zuhrotur Rofiah. Kami akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama yaitu manajemen data, informasi, dan pengetahuan. Yang kedua yakni manajemen teknologi informasi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu manajemen data, informasi, dan pengetahuan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik. Yang pertama pendahuluan. Jadi pada pendahuluan ini menjelaskan tentang mengapa manajemen data, informasi, dan pengetahuan penting untuk dilakukan serta apa saja bahasan dalam bab ini. Pertama, alasan utama pentingnya untuk melakukan manajemen data, informasi, dan pengetahuan adalah karena data statistik merupakan aset besar dan keberadaannya sangat berharga bagi NSO. Kedua, karena jumlah data yang terus meningkat, yang berasal dari beragam sumber seperti LSM, perusahaan, bahkan dari masyarakat, sehingga peran NSO menjadi semakin luas. NSO berperan penting dalam memastikan bahwa data tersedia untuk masyarakat yang membutuhkannya, dalam waktu dan format yang tepat, dan dengan menggunakan sistem data yang baik. Dalam chapter ini pokok bahasan yang akan dibahas adalah yang pertama manajemen data dan metadata yang terkait dengan kebutuhan siklus pemrosesan data statistik mulai dari pengumpulan, diseminasi hingga pengarsipan. Yang kedua manajemen informasi terkait dengan cara untuk mengatur, menganalisis dan mengambil data dan informasi dan bagaimana sistem manajemen informasi menjadikan data dan informasi dapat dicari, dapat diakses, mudah diperoleh dan tersedia seluas mungkin di dalam NSO. Yang ketiga, manajemen pengetahuan. Berfokus pada bagaimana informasi kolektif, pengetahuan, dan keahlian dapat digunakan dengan lebih efektif sebagai suatu organisasi. Yang keempat, manajemen arsip, membahas bagaimana mengarsipkan data dan menyimpan data. Next. Selanjutnya, hubungan data, informasi, dan pengetahuan. Jadi, teman-teman, secara singkat, data dapat dijelaskan sebagai kumpulan dari fakta-fakta konkret, hasil dari pengukuran dan observasi. Kemudian setelah data dikategorikan, dianalisis, diinterpretasikan, dan dirangkum untuk memberikan mereka struktur dan makna, mereka kemudian menjadi suatu informasi atau statistik. Ketika pengalaman manusia, pendapat para ahli, dan wawasan diterapkan ke dalam informasi, maka hal itu kemudian berubah menjadi pengetahuan. Data adalah fakta dasar, informasi adalah fakta dengan konteks, pengetahuan adalah informasi bermakna yang sudah diproses. Dan satu lagi ada yang namanya kebijaksanaan, yaitu pengetahuan yang digabungkan dengan suatu penilaian atau wawasan. Next. Selanjutnya adalah pengolahan data statistik dan metadata. Di dalam pengolahan data statistik terdapat CSDA, MMM, dan roadmap-nya. Common Statistical Data Architecture atau CSDA adalah acuan bagi NSO dalam mengembangkan arsitektur data untuk efisiensi dan efektivitas proses produksi statistik. CSDA dapat membantu NSO mengatur tipe terbaru dari sumber data seperti big data, data dari masyarakat, dan data dari web. Modernization Maturity Model atau MMM adalah alat evaluasi mandiri untuk menilai tingkat kematangan organisasi terhadap satu set kriteria yang telah ditentukan. Dan MMM ini memiliki roadmap yang menyediakan paduan jelas langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tingkat lebih tinggi dalam kematangan organisasi secara lebih cepat dan lebih efisien. Di dalam pengolahan metadata statistik terdapat prinsip manajemen metadata. Yang pertama, penanganan metadata terkait dengan penggunaan metadata untuk integrasi statistik dan pembaruan metadata untuk meningkatkan akurasinya. Yang kedua, otoritas metadata terkait dengan dokumentasi metadata seperti kepemilikan, persetujuan yang jelas, tanggal operasi, sumber, dan tata kelola yang berstandar. Yang ketiga, hubungannya dengan proses statistik, yaitu menganggap metadata sebagai bagian integral dari seluruh proses bisnis statistik. Yang keempat, pengguna, terkait dengan identifikasi secara jelas siapa pengguna metadata untuk penggunaan yang maksimal dan bermanfaat, serta manajemen feedback atau masukan dari pengguna. Sistem metadata statistik memiliki peran penting dalam NSO karena sistem ini mengatur orang, proses, dan teknologi yang digunakan dalam mengolah dan menghasilkan metadata. Sistem ini juga secara efektif mendukung seluruh proses produksi statistik. Next. Selanjutnya, sistem manajemen informasi dan pengetahuan. Di dalam manajemen informasi ada yang namanya budaya berbagi informasi. Berbagi informasi di sini bukan dalam artian membocorkan rahasia dan mengabaikan prinsip keamanan data. Tetapi berbagai informasi di sini lebih kepada cara dalam menemukan, mengambil, dan menyampaikan informasi dalam rangka memaksimalkan efisiensi, produktivitas, dan penggunaan data statistik. Sedangkan manajemen pengetahuan mengkhususkan diri pada cara informasi dikumpulkan,
disimpan dan diakses, dikombinasikan secara terbuka dengan pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif di sini adanya kerjasama antar orang-orang di dalam NSO, sehingga meningkatkan keahlian dan memungkinkan orang untuk bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengelola arsip. Pengarsipan data adalah proses pemindahan data ke perangkat penyimpanan terpisah untuk penyimpanan jangka panjang, yang mana data tersebut tidak lagi digunakan secara aktif namun tetap penting untuk masa mendatang. Banyak arsip yang ada untuk tujuan membuat data tersedia secara aktif, di mana data dan metadata disimpan, dilindungi, dan tersedia secara sistematis sesuai dengan aturan yang disepakati. Undang-undang mungkin mengharuskan konten disimpan untuk jangka waktu tertentu. Kumpulan data mikro berisi informasi tentang individu, rumah tangga, atau badan usaha yang dikumpulkan melalui sensus, survei, wawancara, atau sistem pencatatan administratif. NSO dan produsen statistik resmi lainnya menghasilkan sejumlah besar data mikro dari survei dan sensus, dan data ini mewakili investasi yang signifikan oleh NSO dan memiliki nilai yang cukup besar baik bagi pengguna yang ada maupun yang akan datang untuk produksi statistik dan penelitian nasional. Oleh karena itu, NSO harus memiliki kebijakan dan mekanisme untuk memastikan bahwa data mikro dan metadata dapat diarsipkan. Arsip harus diindeks dan dapat dicari, sehingga file dapat dengan mudah ditemukan dan diambil. Katalog mikrodata dan sistem manajemen dokumen dapat membantu mengelola pembuatan, pengambilan, pengindeksan, penyimpanan, dan penempatan catatan dan aset informasi NSO. Manajemen arsip membahas masalah next. Manajemen arsip membahas masalah mengetahui data apa yang dimiliki NSO, di mana disimpan, berapa lama harus disimpan, dan seberapa amannya. Aturan pengarsipan untuk proses statistik tertentu bergantung pada Undang-Undang Statistik Umum dan kebijakan pengarsipan NSO. Aturan-aturan ini mencakup pertimbangan media, lokasi arsip, dan persyaratan untuk menyimpan salinan duplikat. Mereka juga harus mempertimbangkan kondisi di mana data dan metadata harus dibuang. Model proses bisnis longitudinal generik atau GLBPM telah diturunkan dari GSBPM dan menyediakan model generik yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk menginformasikan diskusi di seluruh organisasi yang melakukan pengumpulan data longitudinal dan pengumpulan data lainnya yang berulang sepanjang waktu. Model ini dimaksudkan untuk bertujuan menentukan di mana mereka mungkin mirip atau berbeda dari proses lain di organisasi lain. GLBPM mencakup fase-fase berikut. Yang pertama, mengevaluasi dan menetapkan kebutuhan. Yang kedua, desain dan desain ulang instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, membangun dan membangun kembali instrumen pengumpulan data. Yang keempat, pengumpulan data. Kelima, pengolahan dan analisis. Keenam, arsip atau preservasi atau kurasi. Yang ketujuh, diseminasi dan penemuan. 8, penelitian dan publikasi. 9, evaluasi retrospektif. Next. Kebijakan tentang penyimpanan data dan informasi terkait. Kebijakan penyimpanan data adalah bagian dari keseluruhan strategi pengelolaan data NSO. Kebijakan penyimpanan data atau kebijakan penyimpanan catatan adalah protokol yang ditetapkan organisasi untuk menyimpan informasi untuk kebutuhan kepatuhan operasional atau peraturan. Kebijakan penyimpanan data harus memperlakukan data yang diarsipkan secara berbeda dari data cadangan. Data cadangan NSO dapat membantu memulihkannya jika terjadi kehilangan data. Untuk itu, kebijakan pengarsipan penting untuk memastikan NSO memiliki data yang benar dan jumlah data yang tepat telah dicadangkan. Terlalu sedikit data yang dicadangkan berarti bahwa pemulihan apapun yang diperlukan setelah kehilangan data tidak akan selengkap yang dibutuhkan. Sementara itu, terlalu banyak data yang dicadangkan dapat sulit dikelola. Mencapai keseimbangan antara persyaratan yang saling bertentangan ini adalah tujuan yang mendasari kebijakan penyimpanan data.
Untuk pembuatan dan penerapan kebijakan penyimpanan data yang tepat, terutama terkait kepatuhan, tim TI perlu bekerjasama dengan tim hukum. Tim hukum akan mengetahui berapa lama data harus disimpan oleh hukum, sementara TI akan melakukan implementasi kebijakan yang sebenarnya. Lalu selanjutnya keahlian yang dibutuhkan. Keterampilan khusus yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen data, informasi, dan pengetahuan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, sistem manajemen konten, groupware, dan media sosial. Yang kedua, teknologi database, dan sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, ahli materi pelajaran untuk membangun taksonomi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya mengenai manajemen teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam banyak aspek di bidang statistical processing, mulai dari pengumpulan data hingga diseminasi hasil. Cakupan teknologi informasi di NSO sudah jauh berkembang, mulai dari PC, database terdistribusi, internet, smartphone, dan sebagainya. Yang pertama, teknologi cloud. Cloud merupakan teknologi berbasis web yang memanfaatkan daya komputasi yang besar seperti server dan penyimpanan untuk melakukan akses cepat ke jaringan bersama. Di NSO sendiri, cloud ini sudah banyak digunakan untuk penyimpanan dan komunikasi. Pemanfaatan terkini adalah untuk pemrosesan dan analisis big data. Di satu sisi, cloud ini hanya membutuhkan akses internet tanpa perlu ada modal awal untuk biaya pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur, serta tingkat keamanannya yang tinggi. Namun di sisi lain, terdapat satu masalah, yakni pada beberapa NSO terkait kerahasiaan data karena tidak disimpan di tempat yang tidak bertentangan dengan undang-undang nasional. Selanjutnya, tren teknologi yang paling terlihat dalam beberapa tahun terakhir selanjutnya adalah penggunaan smartphone dan tablet. Karena fungsionalitas yang meningkat dan penurunan biaya, perangkat ini sudah digunakan oleh banyak NSO untuk pengumpulan dan penyebaran data. Pengumpulan data menggunakan perangkat ini dapat meningkatkan kualitas data dengan memasukkan aturan validasi di dalamnya. Ketepatan waktu juga dapat ditingkatkan karena data dapat digunakan untuk memperbarui database pusat secara real time. Selanjutnya, mengenai software visualisasi data. Visualisasi data berperan penting dalam memahami data yang kompleks, sehingga visualisasi data ini kini telah menjadi elemen penting dari strategi komunikasi. Seperti bidang teknologi lainnya, penggunaan visualisasi data telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi menyebabkan berbagai metode visualisasi yang bagus selaras dengan desain artistik yang bisa disematkan ke dalam situs web dan media sosial. Sudah banyak NSO yang mencantumkan visualisasi data ke dalam situs web resmi, karena visualisasi data tersebut merupakan bagian yang paling menarik dan penting untuk memberikan citra positif dari situs web, serta dapat menjadi edukasi bagi masyarakat. Selanjutnya, Big Data. Big Data merupakan kumpulan data dengan volume, kecepatan, dan variasi yang sangat besar. Revolusi data saat ini mendorong banyak pihak menggunakan sumber data baru untuk mengisi beberapa celah data. Banyak topik bermunculan mengenai penggunaan Big Data oleh NSO untuk melengkapi atau bahkan mengganti data yang ada dengan biaya yang rendah dan dengan cara yang lebih tepat waktu. Terlepas dari harapan yang tinggi untuk menggunakan Big Data, kenyataannya saat ini membuktikan bahwa teknologi yang diperlukan untuk memproses Big Data ini sudah tersedia, namun masih dengan kendala terbesar untuk NSO, yakni mendapatkan akses kepada data tersebut. Kurangnya akses data ini dikarenakan keengganan bisnis untuk merilis data mereka, hambatan hukum, atau kekhawatiran tentang privasi. Di samping itu, untuk memanfaatkan Big Data, NSO akan memerlukan akses sumber daya komputasi berkinerja tinggi dan keterampilan pekerja yang mumpuni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan penerapan link data oleh Kantor Statistik Nasional. Di era di mana transparansi dan integrasi data menjadi tuntutan, tiap instansi, khususnya pemerintahan, berlomba-lomba menyediakan data statistik yang dimilikinya untuk dapat diakses oleh pengguna data secara online. Dengan akses data yang melimpah, tuntutan pengguna data pun meningkat dari yang hanya sekedar tersedia, meluas menjadi kebutuhan akan kemudahan penggabungan atau integrasi, eksplorasi, visualisasi, hingga analisis dan simulasi data dari berbagai sumber. Metode diseminasi data konvensional, yakni dalam bentuk tabel, sulit mengakomodir kebutuhan tersebut dikarenakan metadata atau makna dari data terpisah dengan raw data.
World Wide Web ditemukan oleh ilmuwan komputer Inggris yaitu Tim Berners-Lee sebagai media untuk menyebarluaskan informasi melalui internet. Salah satu kelemahan web konvensional adalah belum adanya mekanisme standar dalam mendefinisikan metadata dari data yang tersedia sehingga tidak adanya informasi relasi antar data. Nah, gambar ini memperlihatkan 5 level open data oleh Tim Berners-Lee. Level pertama itu ada contohnya PDF, kedua Excel, ketiga CSV, sedangkan level keempat dan kelima merupakan penerapan teknologi link data. Jadi, apa itu link data? Teknologi link data memungkinkan data dan metadata terhubung secara digital, sehingga mesin dapat mengetahui informasi metadata dari sebuah data. Dengan demikian, keterkaitan antara suatu data dan data lainnya dapat diperoleh dengan mudah, sehingga tahapan-tahapan pada proses pengolahan data yang melibatkan banyak sumber dapat direduksi. Tentunya, terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan link data pada official statistik, khususnya BPS. Karena yang mengakses tidak hanya mesin atau komputer, tapi juga pengguna data. Selain itu, publikasi official statistik yang dihasilkan oleh BPS berbentuk tabel dan kolom dalam ekstensi CSV dan Microsoft Excel yang minim informasi metadata. Next. Konferensi Statistik Eropa atau CES menciptakan High Level Group for the Modernization of Official Statistics yang terdiri dari 13 kepala statistik yang berkomitmen secara aktif untuk mengarahkan modernisasi organisasi statistik. Berikut gambar di sebelah kiri merupakan kerangka kerja dan model. Yang pertama ada GSBPM atau General Statistical Business Process Model. Dalam memproduksi atau menghasilkan official statistik, NSO perlu mengikuti serangkaian proses yang dijelaskan dalam model ini. GSBPM telah digunakan oleh lebih dari 50 NSO di seluruh dunia. Implementasinya bermula dari tahap specify needs, yaitu mendefinisikan kebutuhan data, penyiapan kerangka sampel, pengumpulan data, dan seterusnya, hingga tahap diseminasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik secara keseluruhan. Dalam BPS sendiri, GSBPM diadopsi untuk menyelaraskan kinerja antar unit di dalam tubuh BPS. Dengan penerapan GSBPM ini, maka tata kelola proses bisnis, siapa melakukan proses kegiatan tersebut menjadi memiliki standar dan terukur. Yang kedua ada GAMSO. Model ini memperluas dan melengkapi GSBPM dengan menambahkan proses menyeluruh yang diperlukan untuk mendukung produksi statistik. Yang ketiga ada GSIM atau Generical Statistic Information Model. Seperti halnya proses, tentunya terdapat informasi yang mengalir di antaranya. Jadi, GSIM ini adalah kerangka acuan, definisi atribut atau variabel yang sudah disepakati secara internasional dan menggambarkan potongan-potongan informasi yang mengalir tadi dalam memproduksi official statistik. Pada GSBPM, kegiatan produksi ini dipecah menjadi subproses seperti contohnya misal input atau hitung agregat. Nah, GSIM ini yang memodelkan informasi-informasi yang mengalir di antara subproses. Sehingga setiap organisasi statistik bekerja masing-masing dan memiliki arsitektur untuk setiap tahapannya. Seperti terlihat di gambar sebelah kanan. Nah, arsitektur yang berbeda ini menyulitkan ketika ingin berbagi dan digunakan kembali oleh organisasi statistik lainnya. Nah, jika setiap NSO bekerja sama untuk mendefinisikan arsitektur produksi statistik secara umum, akan memudahkan berbagi dan menggunakan kembali model statistik, metode yang diterapkan, dan layanan yang diimplementasikan. CSPA atau Common Statistical Production Architecture memberikan panduan untuk membangun software yang dapat dibagikan dan digunakan kembali di dalam dan di seluruh organisasi statistik dan memungkinkan kolaborasi internasional inisiatif untuk pengembangan infrastruktur dan layanan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai keamanan data. Keamanan data menjadi penting bagi NSO karena privasi merupakan prinsip dasar yang paling penting dan menjadi perhatian warga negara. Selain itu juga menjaga keamanan data berarti menjaga reputasi baik NSO. Seperti yang kita ketahui bahwa data statistik nasional atau official statistik dikumpulkan dari catatan individu sehingga keamanan perlu diperhatikan untuk memastikan kerahasiaan dan akses data hanya diberikan kepada orang yang berwenang dan didasarkan pada kebutuhan. Beberapa tindakan pengamanan data yang dilakukan oleh NSO, yang pertama yaitu tindakan pengamanan pada tingkat data dengan menerapkan teknik anonimisasi atau menghilangkan detail pribadi pada catatan individu dalam kumpulan data mikro. Yang kedua yaitu tindakan pengamanan pada tingkat fisik dengan menerapkan pembatasan akses ke
ke tempat penyimpanan data atau menerapkan kontrol data yang ketat. Banyak NSO yang mendirikan laboratorium data dengan akses di bawah pengawasan jalur audit yang ketat. Namun, terdapat juga sebuah alternatif lain dari laboratorium data, yakni fasilitas akses jarak jauh atau RAV, Remote Access Facilities. Fasilitas ini memungkinkan para peneliti atau pengguna data mengakses data mikro dengan jalur yang aman melalui internet. Selanjutnya, model manajemen teknologi informasi. Perubahan siklus manajemen bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu ukuran organisasi, kebijakan pemerintah, anggaran, sikap manajemen umum terhadap model dukungan, sumber daya staf, dan tren teknologi informasi global. Dalam model manajemen ini terdapat 4 pendekatan model. Yang pertama yaitu in-house, kedua outsource, yang ketiga hybrid in-house outsource, yang keempat yaitu kolaboratif. Yang pertama yaitu model in-house, di mana model ini semua pengembangan dan pemeliharaan perangkat dilakukan di dalam NSO oleh staf Departemen TI. Dengan model ini menawarkan keuntungan yaitu otonomi pengembangan dan stabilitas tim yang bisa memastikan pengetahuan teknik dari proses yang kompleks. Tantangan yang mungkin dihadapi yaitu sulitnya memperkerjakan dan mempertahankan staf TI di dalam NSO karena berkaitan dengan gaji di NSO seringkali tidak kompetitif di sektor swasta, sehingga mengakibatkan tingginya penggantian staf. Di sisi lain, penerapan model ini juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Biaya di sini digunakan dalam investasi yang dibutuhkan dalam waktu, pelatihan, gaji, dan tunjangan. Yang kedua yaitu model outsource. Model ini merupakan model di mana bagian pengembangan dan pemeliharaan dilakukan oleh sumber daya eksternal. Dengan menawarkan keuntungan yaitu fleksibilitas pada sumber daya atau penggunaan sumber daya hanya dibutuhkan untuk tugas tertentu saja, sehingga akan menghemat biaya yang dikeluarkan oleh NSO. Tantangan yang dihadapi yaitu hilangnya pengetahuan institusional, kurangnya kesinambungan dalam sebuah proyek ketika penyedia outsource mengganti personelnya. Selain itu juga bila proyek pengerjaan teknologi informasi telah selesai dilakukan pada model ini, maka kapasitas internal dalam NSO kurang memadai untuk melakukan pemeliharaan sistem dari hasil proyek tersebut. Selanjutnya yaitu model hybrid in-house outsource. Model ini merupakan gabungan dari 2 model sebelumnya, yaitu in-house dan outsource. Perlu diketahui juga model ini yang umum digunakan dalam NSO akhir-akhir ini. Pendekatan model ini biasanya memungkinkan organisasi untuk mempertahankan pendekatan terpusat untuk tata kelola TI, sembari menggunakan para ahli untuk menangani fungsionalitas yang berada di luar kemampuan staf TI organisasi. Yang terakhir yaitu model kolaboratif, model yang melakukan kerjasama dalam proyek teknologi informasi oleh beberapa organisasi yang menawarkan beberapa keuntungan yaitu berbagi beban pengembangan perangkat lunak atau teknologi informasi karena dilakukan oleh beberapa organisasi, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan berbagi praktik atau solusi terbaik dalam memecahkan masalah. Tantangan yang dihadapi yaitu kesulitan penentuan bagaimana menyimbangkan prioritas pembangunan antar organisasi yang berbeda-beda dan juga meningkatnya kompleksitas manajemen proyek. Perlu menjadi catatan juga untuk menerapkan model kolaboratif ini, sebuah NSO perlu meningkatkan kemampuan manajemen kemitraan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu generic model pada NSO. Disebut generik karena bisa dimodifikasi atau disesuaikan untuk masing-masing NSO. Model pertama yaitu GAMSO atau Generic Activity Model for Statistical Organization. Dilakukan oleh organisasi atau kantor statistik itu. GAMSO ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 yang memperluas dan melengkapi GSBPM dengan menambahkan model aktivitas bisnis
yang diperlukan dalam mendukung produksi statistik. GAMSO ini memiliki tujuan untuk memberikan kosakata dan kerangka kerja yang sama untuk mendukung kegiatan kolaborasi internasional, khususnya di bidang modernisasi. Model kedua yaitu GSBPM atau Generic Statistical Business Process Model. Dikatakan proses karena GSBPM ini menjelaskan proses bagaimana organisasi atau kantor statistik melakukan kegiatan dalam memproduksi statistik. Dengan GSBPM ini memungkinkan NSO untuk mendefinisikan, mendeskripsikan, dan memetakan proses statistik dengan cara yang koheren, sehingga memudahkan untuk melakukan kolaborasi individu. Dan GSBPM ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2008 berdasarkan model proses bisnis yang digunakan oleh Statistical New Zealand. Model ketiga yaitu, selanjutnya, next. Model ketiga yaitu GSIM, merupakan kerangka acuan dari definisi, atribut, dan hubungan yang disepakati secara internasional yang menggambarkan potongan informasi yang digunakan dalam produksi ofisial statistik. Pada GSIM ini mencakup input, proses, output dalam proses mendesain dan produksi data statistik. Dengan menggunakan GSIM ini, NSO dapat menganalisis bagaimana bisnis mereka dapat diatur dengan lebih efisien. Modul selanjutnya yaitu SDMX, Statistical Data dan Metadata Exchange, didirikan pada tahun 2000 di bawah sponsor dari 7 organisasi internasional yaitu IMF, World Bank atau Bank Dunia, UNSD, Eurostat, BIS, ECB, dan OECD. SDMX ini memfasilitasi pertukaran data dan metadata antara NSO dan organisasi internasional dan juga dalam sistem statistik nasional. SDMX ini bertujuan untuk mengurangi beban pelaporan bagi penyedia data dan menyediakan share data dan metadata yang lebih cepat dan handal. Selanjutnya ada SDMX dan SDGs. Definisi struktur data pada indikator SDG tertentu akan digunakan untuk melaporkan dan memperluas indikator di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya ada DDI atau Data Documentation Initiative, merupakan standar internasional untuk mendeskripsikan metadata dari survei, kuesioner, file data statistik, dan informasi tingkat studi ilmu sosial. DDI ini berfokus pada mikrodata dan tabulasi agregat atau indikator. Di banyak NSO, pemrosesan yang tepat dalam produksi data agregat tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga DDI ini dapat digunakan untuk menggambarkan pemrosesan data secara rinci untuk mendokumentasikan setiap langkah dari suatu proses. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan Enterprise Architecture. Enterprise Architecture atau disingkat EA adalah cetak biru konseptual yang mendefinisikan struktur dan operasi dari suatu organisasi. EA memiliki peran untuk menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya saat ini dan di masa yang akan datang dengan lebih efektif. EA bekerja dengan cara memetakan tujuan dan prioritas dari suatu organisasi ke teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung tujuan tersebut. EA yang dirancang dengan baik akan memberikan manfaat kepada NSO, seperti meningkatkan performa bisnis, serta mengurangi risiko investasi dalam bidang TI. Kemudian, terdapat beberapa komponen infrastruktur teknologi yang penting bagi NSO dalam mengelola pemrosesan siklus hidup statistiknya. Komponen infrastruktur utama yang dibutuhkan oleh NSO antara lain platform perangkat keras komputer, operating system atau OS, aplikasi perangkat lunak, pengelolaan dan penyimpanan data yang biasanya ditangani dengan Database Management System atau DBMS. Kemudian, komponen utama berikutnya adalah infrastruktur jaringan, infrastruktur terkait internet, dan yang terakhir adalah sistem legasi, sistem lama atau legacy system, yakni sistem pemrosesan transaksi lama yang terus digunakan untuk menghindari biaya penggantian atau perancangan ulang yang relatif mahal. Selanjutnya, terkait dengan perangkat lunak analitik. Terdapat beberapa perangkat lunak analitik yang dapat digunakan oleh NSO. Beberapa produk yang banyak digunakan adalah Analytica, eViews, MATLAB, Minitab, Wolfram Mathematica, SPSS, SAS, Stata, R, dan CSPro.
Terakhir, pembahasan mengenai alat desain kuesioner, alat diseminasi data, dan masalah TI lainnya yang dihadapi oleh NSO akan dibahas lebih lanjut di presentasi pada sesi berikutnya.